petani-petani kacang panjang itu kok banyak yang khawatir, mengeluh dan lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan pertama kali itu tantangan terbesar Pak Budi, tantangan terbesar tanam kacang panjang secara umum lah, secara umum ini tantangan terbesarnya apa menurut penjenengan? Kemudian saya pernah trial ini di daerah Klaten ya, di daerah Klaten sekitar ya. Itu Jawa Tengah saya ya? Sebenarnya nggak tahu, ternyata Bravo itu direspon positif karena rasanya yang manis gitu loh. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Halo sahabat PC, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat PC, kacang panjang telah menjadi sayuran populer dan sudah banyak dibudidayakan serta dikonsumsi di Indonesia. Dalam budidayanya sendiri, sebenarnya kacang panjang ini termasuk atau tergolong tanaman yang mudah dibudidayakan. Hanya saja, intensitas serangan organisme pengganggu tanaman atau yang biasa kita sebut OPT, terutama virus kuning, ternyata telah menjadi kendala utama oleh para petani akhir-akhir ini. Nah, telah hadir di sini bersama kita Bapak Budi Santoso, SPMSC. Beliau ini merupakan pakar dan pemulia tanaman kacang panjang dari PT Visi Internasional Tbk. Kita akan membahas bersama beliau tentang permasalahan tersebut. Yuk, langsung kita sapa. Pak Budi, iya. Selamat siang. Iya, selamat siang dan selamat ketemu nih Pak. Iya. Mencari mau ketemu Pak Budi, mau tanya masalah kacang panjang itu, waduh susahnya karena memang ahlinya ahli begitu ya Pak ya. Wah, berlebihan. Berlebihan. Saya nggak sesibuk itu. Sehat yang penting ya. Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ya. Semoga kita terus diberi kesehatan. Amin. Sehingga kita bisa lebih berkarya lagi, tentunya jelas, di profesi kita masing-masing. Ya, Oke Pak Budi, nah ini saya ini sangat istilahnya itu orang bahasa sekarang itu kepo itu pengen tahu utamanya tanaman kacang panjang karena setelah saya itu banyak keliling-keliling di lapangan itu petani-petani kacang panjang itu kok banyak yang khawatir, mengeluh dan lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan pertama kali itu tantangan terbesar Pak Budi, tantangan terbesar tanam kacang panjang secara umum lah, secara umum ini tantangan terbesarnya apa menurut penjenengan? Ya, terima kasih Pak Kumis. Jadi memang tantangan dan permasalahan terbesar baik petani terutama petani adalah sebenarnya nggak cuma di kacang. Jadi di semua tanaman pun semuanya itu mengeluh. Iya, banyak tantangan juga banyak ya, kendala gitu ya. Kendala kok sekarang penyakit kok semakin banyak, kemudian kok sulit diatasi gitu loh. Padahal sebelumnya tidak ada masalah, sekarang kok tiba-tiba ada masalah. Utamanya penyakit jelas. Dan di kacang panjang utamanya adalah virus. Virus itu sendiri ya, virus, berarti yang dikhawatirkan petani kacang panjang yang akhir-akhir dikeluhkan itu berarti yang terbesar itu virus itu Pak ya? Ya, benar. Ya. Terus virus yang di kacang panjang ini apa sama dengan yang di tanaman yang lain atau ada jenisnya, ada beda-beda atau bagaimana Pak? Nah, ini penting terus ketahui petani bahwa yang namanya virus apakah sama dengan tanaman yang lain? Yang jelas justru kacang panjang itu virusnya itu semakin lebih banyak dibanding tanaman yang lain ya Pak. Jadi berarti lebih kompleks gitu ya. Jadi kalau petani kita nanam kacang, kemudian di sampingnya kok ada virus kuning di cabai, ada virus kuning di misalkan di melon juga kena virus, terus kita nanam kacang panjang, kemungkinan virus itu bisa pindah di kacang. Menular gitu Pak ya istilahnya. Walaupun di kacang itu punya virus khusus. Berarti
Maaf, saya potong Pak Budi ya. Berarti kacang panjang sendiri sebenarnya itu punya penyakit yang namanya virus, virus tertentu. Tapi karena di sampingnya ada tanaman lain yang terkena virus juga, itu bisa menular juga ke semakin parah. Berarti memperparah keadaan gitu. Kacang panjang ketika ada virus di tanamannya. Oke. Itu yang perlu diperhatikan oleh petani. Berarti gini ya Pak, berarti memang yang tadi saya informasikan itu bahwa petani kacang panjang ini akhir-akhir ini kan mengeluh. Yang tadi jenengan sudah info bahwa sebelumnya tidak ada masalah, kendala pun juga nggak signifikan kan. Sekarang memang banyak dikeluhkan, itu berarti virus ini Pak. Virusnya. Ya. Nah, kita bicara virus dulu Pak. Nah, bicara virus dulu lah. Setelah menjadi kendala utama itu apa faktor apa saja Pak yang mempengaruhi meningkatnya serangan virus sendiri, utamanya pada tanaman kacang panjang ini Pak? Bisa diceritakan ya, Pak? Pertama yang konsep segitiga penyakit harus kita pahami. Segitiga apa? Tanaman artinya tanaman budidaya kita yang kurang tahan virus. Kemudian yang kedua, ada sumber penyakit. Penyakitnya apa ya? Tadi saya sampaikan ada tanaman timun kena virus, cabai kena virus, apalagi ada di situ ada kacang kena virus. Kemudian faktor yang ketiga apakah lingkungan yang mendukung virus itu bisa berkembang. Nah, ketika ada 3 faktor itu berada di salah satu lokasi yang sama, kemudian seiring berjalannya waktu, munculnya virus akan semakin besar. Berarti lebih mudah masuk gitu ya Pak ya? Ya, itu didukung oleh penyebar virus. Nah, mungkin petani tidak menganggap remeh adanya kutu kebul. Padahal kutu kebul itulah yang sebenarnya menjadi sumber penyebaran virus. Vektornya gitu ya Pak? Vektornya itu yang harus dikendalikan. Berarti selama ini petani itu menganggap enteng atau memandang sebelah mata ya Pak, kutu kebul ini ya, bisa gitu, apa bisa disimpulkan ya, petani begitu? Kadang memang menganggap itu kok sulit dikendalikan kutu kebul, terus yang sebelumnya tidak begitu bermasalah gitu. Tetapi sebenarnya itu sekarang menjadi masalah yang terbesar. Iya. Solusinya apa terhadap kutu kebul itu? Kutu kebul harus dibasmi, paling enggak disemprot seminggu sekali. Dikendalikan lah istilahnya. Ya. Soalnya kan siklus kutu kebul itu 23 hari. Jadi 23 hari ya. Selama 23 hari dia dari menetas sampai jadi dewasa 23 hari. Makanya siklus itu harus dipotong. Begitu ya Pak. Jangan sebelum sampai pada fase yang terakhir itu ya Pak ya. Harus dipotong, dibunuh dulu. Kalau bisa dibunuh sak telur-telur ya. Berarti di bumi anguskan. Soalnya itu ya sumber utamanya. Berarti Pak ya. Non sewu, ini misalnya kembali ke itu tadi virus. Berarti kalau dikendalikan saja hanya yang induknya atau yang pokoknya saja, tidak sampai telur-telurnya, bisa jadi juga ini telur ini bakal menetas lebih banyak lagi, menjadikan virus-virus yang dewasa ini semakin banyak gitu ya Pak ya? Iya, telur sendiri ketika menetas sebenarnya nggak bawa virus sebenarnya. Tapi ketika dia sudah dewasa kemudian makan lagi ya tanaman kena virus, ya dia menjadi bawa virus. Yang sudah terinfeksi tadi ya Pak ya? Gitu. Makanya solusinya ketika belum ada varietas tahan virus, solusi utamanya yaitu dibasmi kutu kebulnya. Itu kalau belum ada yang varietas tahan virus. Oke, berarti langkah awal ya Pak ya, karena bagaimanapun juga ini ketahanan virus di satu varietas kacang panjang itu memang dibutuhkan. Kan Pak ya. Jadi sementara belum ada, ya caranya dengan antisipasi dikendalikan tadi Pak ya. Diputus siklus hidupnya lah istilahnya biar tidak menyebar terlalu luas gitu ya Pak. Kemudian masih juga seputar ini Pak, seputar perkembangan meningkatnya serangan virus. Nah, kemudian seberapa besar sih Pak pengaruhnya terhadap tanaman kacang panjang itu sendiri jika sudah terserang virus yang tadi disepelekan oleh petani, tahu-tahu sudah berkembang banyak menyerang, baru mau dikendalikan. Nah, ini pengaruhnya terhadap produksi sendiri tanaman gimana Pak? Virus itu kan sifatnya sistemik ya. Jadi ketika masuk ke tanaman, dia menyebar. Virusnya udah di mana-mana. Ibaratnya kita kena kanker, manusia kena kanker. Betul, lah. Sudah menyebar ya nggak bisa disembuhkan kan. Nggak tertolong lagi ya Pak ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ketika sudah kena virus, ada potensi kerugian tuh bisa menyampai 100%.
Berarti gagal ya Pak? Gagal total. Gagal total berarti ya? kacang panjang dalam kondisi parah itu. Dalam kondisi parah, kalau mulai dari kecil sudah kena, ya sudah dia nggak bisa berbuah. Tetapi kalau dia di awal vegetatif baru kena, kemudian dia berbuah, kena gitu, resikonya apa? Resikonya nanti pertama produktivitas menurun. Betul ya. Yang kedua muncul buah tetapi buahnya kuning. Berarti Jadi hijau tapi lorek kuning gitu. Tidak normal ya Pak ya, berarti tidak normal ya? Iya, tidak bisa laku dijual. Nah, intinya apa? Intinya virus itu memang menjadi masalah utama. Dia tidak bisa tumbuh normal, kemudian bisa tumbuh normal tapi buahnya juga kuning, nggak laku. Oke, paham. Jadi bisa 100% Pak, bayangkan. Betul, berarti kayak kerugian. apa namanya fuso ya Pak ya? Ya, jadi tidak ada harapan lagi ya? Harapan lagi. Ya tadi seperti yang disampaikan Pak Budi tadi, ibaratnya itu kalau manusia sudah terkena apa? Kanker ya Pak ya? Sudah stadium paling tinggi, ya wes tinggal kalau kanker masih bisa di kemoterapi ya, kalau tanaman nggak bisa di kemo. Gitu ya Pak ya? Nah, kemonya gimana? Iya, mau dibawa ke dokter pun gimana? Mau di kemo di laporan nggak bisa ya. Itu ya satu-satunya ya Pak, tinggalan kalau manusia tuh kena kanker itu di kemo nggak bisa lagi ya panggil tetangga kanan kiri, Yasin tahlil udah selesai. Oke Pak, jadi ini yang perlu kita tekankan Pak kepada sahabat BC dimanapun berada, utamanya petani kacang panjang lah ya Pak ya. Itu utama itu bahwa memang virus ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Jadi akibatnya akan sangat fatal sekali, bisa menurunkan produktivitas, bahkan bisa gagal panen 100%. Nah, menyikapi itu Pak Budi, apa ada apa ya seperti tips khusus ada apa ya biar petani itu cara mengendalikan atau mengantisipasi dari sejak dini itu bagaimana, apa yang harus dilakukan petani Pak? Ya, yang pertama dilakukan adalah sanitasi lahan. Yang perlu diajarkan adalah sanitasi lahan, artinya apa? Ketika kita nanam di lahan itu sudah bersih, benar-benar bersih dari rumput, gulma. Karena gulma itu adalah sumber inokulum juga. Kadang ada gulma-gulma yang kecil itu kena virus itu ada. Itu yang tidak dipahami petani. Itu harus dibersihkan. Berarti ya Pak, tidak jeli lah ya, petaninya nggak jeli gitu ya. Kemudian gulma, kenapa harus dibersihkan di awal? Soalnya dia juga untuk sembunyi vektor virus. Vektor virus yang tadi kutu kebul dia terbang dari lokasi jauh, nempel di situ. Gitu. Jadi sebagai inangnya sebagai gitu. Inangnya. Nanti ketika ada tanaman konsumsi, dia pindah ke situ. Makanya kenapa lahan itu harus dibersihkan dulu. Betul ya. Kemudian apa? Kalau pengen lebih aman lagi, kita boleh sebelum nanam itu kita nanam border. Yang pinggir-pinggir itu ya Pak ya Mas? Border dengan apa? Bisa dengan plastik misalkan. Kalau pengen bisa menghasilkan juga, kita tanam jagung aja. Oh, berarti bisa dengan apa itu seperti plastik sebagai apa ya istilahnya sebagai bentengnya ya Pak ya? Itu bisa. Atau dengan tanaman lain? Dengan tanaman lain yang bisa melindungi akses hama itu masuk. Dan lebih sering tuh petani itu ada yang dia pakai jagung. Daripada kosong pinggir-pinggir tak tanam jagung lah, jagung manis atau jagung pipil tak pinggir. Jadi ketika nanti jagungnya besar, ini kacangnya juga ikut besar, tapi dia sudah terlindungi dari luar. Gitu ya, buat kayak tameng gitu ya Pak ya. Gitu. Kalau ada virus-virus atau penyakit-penyakit dari luar, nempel di situ dulu, nyerang di situ gitu ya. Terus yang perlu diperhatikan adalah tetap rumput di dalam itu harus dibersihkan. Utamanya ya, berarti gulma. Soalnya ya. Petani, budaya petani itu yang disemprot kan cuma tanamannya. Betul. Kan? Rumput nggak pernah rumput nggak pernah. Itu yang kadang petani itu lupa kalau penyebar virusnya nanti pindah ke rumput kalau nggak dilakukan. Nah, itulah Pak Budi yang perlu kita infokan ke sahabat BC itu bahwa jangan hanya istilahnya fokus kepada tanamannya, tapi hal-hal yang akan mempengaruhi nanti kembang tumbuhnya tanaman itu sendiri harus diantisipasi. Bener, gitu Pak Budi ya gitu. Terus ini Pak, saya menarik sebelum kita lanjutkan ke kacang panjang Pak. Itu tadi yang border atau pagarnya itu apakah itu ini sepemahaman saya Pak Budi ya. Itu kalau ditamengi di border itu tanaman yang satu rumpun itu memperparah atau harus beda rumpun Pak? Misalkan kayak kacang panjang dengan jagung kan nggak ada masalah ya Pak. Masalah. Misalkan kacang panjang dengan timun atau bagaimana?
Harus beda, tidak satu rumpun atau boleh satu rumpun Pak? Kalau menurut Pak Budi, bordernya dengan tanaman utama? Yang namanya border sebaiknya yang jenis penyakitnya itu berbeda. Oke. Kalau timun, melon, cabai misalnya jadi border kan masih Sama juga. Sama, satu nggak keluarga. bisa. Ya, satu keluarga. Virusnya masih sama, Ya, nggak gitu, bisa. ya, Kenapa harus oke. pakai jagung? Itu. Biar apa hama atau penyakit yang mau menyerang ini beda dengan yang tanaman utama gitu lah. Ini yang perlu dipahami Pak. Jadi biar nanti disarankan harus pakai border minimal kalau ada tanaman yang tidak serumpun misalkan ya. Kemudian kalau pakai mulsa atau plastik yang dikelilingi itu selain untuk apa penyakit juga tikus sama barangkali ya. Barangkali gitu Pak Budi. Tapi itu nggak umum, ada tanam kacang di kelilingi plastik kan umum. Tapi kan tanaman masih umum, masih bisa. Lihat-lihat situasi dan kondisi Pak Budi ya. Oke. Ini kita sekarang mengacu ke varietas Pak. Yang saya tanyakan sekarang kan yang kembali kita ke awal itu kan petani itu sebagai momoknya kan virus. Yang saya tanyakan apakah saat ini dari PT BC sendiri itu sudah ada satu varietas yang saya katakan lebih tahan virus dan lebih sebagai kenyamanan petani bahwa menanam ini tuh nggak was-was lagi terserang, walaupun terserang tapi lebih kebal. Ini apa sudah ada Pak Budi saat ini? Iya, jadi BC kan selalu melakukan riset untuk memenuhi keinginan petani yang tahan virus. Mana kacang punya BC. Nah, di awal tahun ini sebenarnya di tahun 2023 itu saya sudah mulai mendapatkan varietas itu. Di tahun sekarang ini ya Pak ya? Awal tahun 2023 ini. Ya, sudah ada. Ada menemukan atau mencoba satu varietas ya Pak berarti ya? Calon varietas sudah ketemu Pak ya? Sudah ketemu dan sudah saya coba di beberapa lokasi di Indonesia ya, memang masih di Jawa. Ternyata responnya positif. Dalam arti apa? Di beberapa lingkungan ya Pak ya? Beberapa lingkungan di daerah yang memang endemis, mencoba walaupun memang terserang, tetapi itu jauh lebih bagus dengan kompetitor yang ada. Dan itu terbukti. Berarti dari risetnya BC itu juga sudah melakukan trial uji coba yang memang nanti akan menghasilkan satu varietas yang memang tahan virus yang diinginkan di pasar yang begitu ya. Sudah ada namanya Pak? Sudah, namanya Bravo. Oh Bravo, kacang panjang Bravo ya berarti. Varietasnya namanya Bravo gitu ya Pak ya? Setahu saya Bravo itu kan Bravo. Iya, apa sepeda motor ya? Lah sepeda motor. Ada itu sepeda motor Bravo ya. Kacang panjang Bravo. Yuk kita beli Bravo. Bravo apa? Motor apa kacang panjang? Bisa dua-duanya Pak. Beli sepeda motor Bravo, bonusnya benih kacang panjang Bravo. Bisa jadi Pak. Oke. Sekarang kita fokus ke Bravo Pak. Saya jadi penasaran nih, biar sahabat BC juga tahu lebih banyak informasi varietas baru produk dari BC ini, yang Bravo ini Pak. Nah, kelebihan Bravo ini Pak, kelebihan yang saya tanyakan, selain yang tadi utama tadi lebih tahan virus, itu kelebihan yang lain apa dibanding dengan varietas lain lah, kita bilang varietas lain? Nah tentu saja saya tidak meninggalkan karakter yang dikehendaki petani yang lain. Jadi karakter petani misalkan? Yang dikehendaki petani kan dulu ya sebelum ada virus itu yang dikehendaki kan polongnya panjang. Oh panjang. Kemudian polongnya keras, kemudian padat, kemudian daya simpannya lama. Lah Bravo ini sudah saya penuhi itu karakter seperti itu. Jadi dia panjang. Panjangnya ya sekitar di atas 70, paling 73 cm ya berarti ya. 73, 75 gitu. Itu sudah cukup panjang. Soalnya petani pernah saya tawarkan yang lebih panjang mau enggak 80, 85. Terlalu panjang Pak. Malah nggak mau ya? Jangan yang terlalu nanti kalau terlalu panjang kasihan ibunya Pak. Potongnya capek. Terlalu panjang masalahnya. Kemudian dari sisi kekerasan dia cukup keras. Jadi kalau dipencet itu kan keras padat. Nggak mudah lembek gitu ya Pak ya? Mudah lembek. Kemudian itu kan berkaitan dengan daya simpan. Betul. Kalau daya simpan kalau kita kirim ke
Jakarta sana masih keras. Kalau yang kualitas lembek sampai sana udah jadi lodeh. Ya berarti kan apa itu keras itu juga mempengaruhi daya kirim ya. Ya, daya kirim. simpan, kemudian kirim jarak jauh gitu ya, Pak. Ya. Berarti sudah ada di Bravo ini ya, Sudah Pak. ada di Bravo. Kemudian saya pernah trial ini di daerah Klaten ya, di daerah Klaten sekitar ya. itu. Jawa Tengah berarti, saya Pak, ya? sebenarnya nggak tahu. Ternyata Bravo itu direspon positif karena rasanya yang manis gitu loh. Jadi rasanya manis. Saya juga baru tahu setelah ada info itu saya coba. Oh iya manis ternyata. Bentar. Kan yang nyoba Pak Budi barusan. Iya saya nyoba. Ini berarti Bravo ini? Bravo. Contohnya? Bravo. Ya. Manis. Bentar. Panjang. Nggih. Ini ya. Berarti sekitar 70-an, 75 ya. 73. Berarti memang Pak Budi ya, yang dikehendaki pasar itu yang umumnya itu tidak terlalu panjang, tapi tidak terlalu pendek juga. Berarti kalau ukuran 70 sampai 75 itu termasuk ideal ya, Pak ya. Yang sudah disukai pasar ya konsumen lah tentunya. Kemudian yang konsumen kan juga pengen rasa atau Pak juga biasanya buat lalapan atau buat di sayur apa lodeh gitu. Coba saya rasakan dulu Pak ya. Ini ada banyak basisnya Pak. Ada sedikit. Nanti mudah gimana? Oke. Nah, kita coba dulu. Tes kis. Nah itu keras kan? Ya, keras. Ini makanya saya mau mencoba patahkan dulu Pak. Iya. Karena kalau kita hanya ngomong tanpa dipraktekkan kita akan ini. Misalkan saya sebagai ibu-ibu ya. Nah ini kan biasanya ibu-ibu begini. Nah kan? Nah. Gampang Kan ya. nah, gampang tapi ada bunyinya Pak. Ada bunyinya. Kalau kacang panjang yang nggak keras seperti tadi Pak Budi biasanya diginikan tuh nggak bunyi Pak, nggak bunyi tek. Iya. Nah ini sudah menunjukkan bahwa memang ini keras dan padat. Nah, kalau cewek montok lah, berisi lah padat berisi. Sekarang saya rasakan Pak. Manis Pak.
kali dikocor NPK saja itu sudah cukup bagus. Mudah ya sebenarnya Pak ya. Kalau budaya mudah juga ya. Petani bingung dengan pupuk, adanya pupuk NPK saja. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Atau petani kok nyari pupuk yang kandungannya K atau P yang tinggi itu sulit, adanya NPK ya kocor NPK saja. Jadi nggak anu ya. Artinya ini ada sangkut pautnya dengan yang mau saya tanyakan sebenarnya. Sudah disinggung Pak Budi ini. Kacang panjang Bravo kita ini itu apa ada perlakuan khusus atau cara budidaya khusus atau sama saja atau bagaimana ya? Ini kan sudah tadi dijelaskan itu. Artinya ini sama saja sebenarnya Pak ya, cara budidayanya. Cuma yang perlu diperhatikan untuk pupuk itu tadi. Ya, jadi karena kacang panjang ini kan nanti muncul bunganya tuh calon buah itu kan banyak. Ya. Agar dia benar-benar bisa maksimal nanti bisa panjang semua, otomatis dia butuh air, butuh pupuk. Ya, makanya itu jangan hanya pupuk misalkan ketika dia sudah berbunga itu jangan dipupuk sama K sama P saja. Tetap dikasih N. N dalam arti pupuknya pupuk majemuk. Berarti majemuk ya Pak ya. Misalkan pupuk NPK mau terus ditambah dengan pupuk K sama P gitu, misalkan pupuk KNO misalkan. Misalkan itu dicampur dengan NPK itu akan lebih bagus. Jadi selain muncul vegetatifnya masih bisa muncul, buahnya juga akan jadi panjang-panjang, tetap panjang relatif. Makanya dia Bravo ini nanti bisa awet sampai panennya banyak. Maaf, ini menarik sekali. Jadi panennya kacang panjang ini tidak sama ya Pak, varietas satu dengan yang lainnya? Jelas beda. Kalau Bravo sendiri Pak, bisa panen berapa kali? Kalau yang lain berapa kali? Umumnya rata-rata? Umumnya memang ini tergantung lokasi ya. Tergantung pastilah pasti. Kan pasti. Gitu ya. Tapi kalau kita membahas terkait potensi ya, kacang Bravo itu berapa kali sih? Dari pengalaman saya kan dengan perawatan yang bagus, dengan kita melakukan pemupukan, pengairan tidak boleh kurang, itu kurang lebih bisa di atas 40, jadi kadang saya pernah 50 kali. Bravo ini? Iya. Bisa. Lainnya tuh paling mentok di 30 kali udah mentok. Nah, ini berarti salah satu kelebihan lagi kan Pak, yang tadi selain yang sudah disebutkan Pak Budi dari A sampai Z ini ternyata masih ada kelebihan lagi ya dibanding dengan varietas kacang panjang yang lain kan Pak. Kalau yang lain itu paling maksimal mentok 30 kali panen lah katakanlah, tapi Bravo ini dengan perlakuan yang sama loh Pak, yang maksudnya dengan kondisi yang pupuknya cukup, air cukup, itu bisa 40 bahkan bisa lebih dari 40 kali, bisa 50 kali. Sebenarnya ada faktor genetis dari tanaman. Jadi kacang-kacang yang lain itu ketika dia sudah misalkan mentok di 30 kali itu sebenarnya sudah mencoba dipupuk sebenarnya. Petani sudah pupuk lagi biar tunasnya tumbuh lagi, harapannya ada lagi gitu ya. Ternyata nggak bisa. Tapi kalau Bravo enggak, ketika dia sudah mentok, ibaratnya kita panen sudah habis misalkan, habis. Betul. Kita mau menumbuhkan tunasnya lagi, ya kita pupuk lagi di Bravo, kita pupuk lagi dengan pupuk ZA atau urea. Ternyata Bravo itu masih bisa. Berarti nggak usah tanam lagi ya Pak ya. Berarti istilahnya nggak tanam baru, tapi yang lama itu sudah panen, kemudian dalam kondisi masih normal. Kita pupuk lagi, tumbuh tunas lagi, bisa keluar buah lagi, normal lagi ya Pak? Normal lagi, walaupun memang akan berkurang tetap. Iyalah, pasti. Usia, ya. Itu kan bonus kan Pak? Itu kan bonus. Daripada yang lain, udah mentok, nggak ada bonus. Ya ini tinggal pupuk sedikit, pupuk pun kan nggak seperti yang pertama-pertama kan Pak. Ya, pakai ZA atau apa kan, menumbuhkan tunas lagi. Artinya kan memang Bravo ini memang kelebihannya itu sangat banyak sekali. Nah, makanya ini apa yang kita bicarakan ini kan semoga bisa menginspirasi Pak Budi, menginspirasi bagi sahabat BISI dimanapun berada, utamanya juga petani kacang panjang, bahwa sudah hadir ya, sudah lahir ada satu varietas andalan namanya kacang panjang Bravo dari PT BISI Internasional Tbk. Mungkin ada tambahan lagi Pak sebelum kita akhiri obrolan kita, barangkali ada info tertentu, ada utamanya yang kacang panjang Bravo ini Pak Budi.
Satu lagi yang penting, Ya. yang penting yang harus petani ingat dan lakukan ya, ketika nanam varietas apapun ya kacang panjang, terutama Bravo ya. Walaupun dia memang sudah tahan virus ya, nah, jangan sekali-kali nanam kacang panjang itu di sampingnya itu ada kacang panjang yang misalkan di bedengan sebelah, sebelah itu ada kacang panjang yang virusnya parah. Kemudian kita mulai nanam kacang panjang Bravo. Sudah ada tanaman kacang panjang dulu yang terkena terserang virus parah, kita malah nanam di situ gitu. Itu Bravo. Itu ada potensi kena virus kacang panjang Bravo kita. Oke. Kalau kita lihat ya misalkan manusia ya, manusia masih bayi misalkan, masih bayi itu kemudian kok ya namanya bayi kan mudah kena. Betul. Ya. Ketahanan tubuhnya masih lemah lah ya. Ya itu sama sebenarnya di tanaman kacang panjang. Jadi ketika tanamannya itu masih kecil, masih muda, masih ibaratnya sistem kekebalan tubuh itu belum ada. Masih baru tumbuh itu kekebalan tubuh nggak ada. Betul. Ada virus nempel di situ, ya otomatis akan kena. Iya, betul. Jadi solusinya apa? Tadi sanitasi lahan. Oke. Dibongkar dulu tanaman Ya. panjang lama, kita lah nunggu sejenak lah, nunggu 1 atau 2 minggu dulu sampai virusnya itu kutubnya pindah, kita baru nanam. Artinya bisa disimpulkan jangan memaksakan. Walaupun musimnya sudah tiba misalkan saatnya tanam, tapi ketika ada kasus khusus seperti yang diinfokan Pak Buti tadi, kok di sebelahnya, di dekatnya tuh ada yang tanaman kacang panjang kena virus parah, ya jangan dipaksakan untuk tanam. Nanti nyalahkan loh, katanya tahan virus kan. Masalahnya kan ini kan kasus khusus gitu lah ya. Tapi kalau sama-sama tanam nggak ada permasalahan yang di. Sama nggak apa-apa. Oke. Virus masuk di tanaman kacang, tapi kacang panjang itu kondisi tanamnya sudah besar ya. Sudah besar itu sistem pertahanan. Ya kekebalannya, imunnya ya istilahnya. Ya tamengnya sudah Itu bagus. yang mungkin membedakan dengan tanaman yang lain ya mungkin. Tanaman yang lain itu mungkin di umur kalau beda ya kayak cabai ya. Cabai itu sistem kekebalan mungkin dia itu kan pindah tanam ya kalau cabai ya. Ya kalau Pak cabai betul pindah tanam. Dia dipindah di lahan terus dia sudah agak dewasa. Sudah muncul. Sudah ada kekebalan ya istilahnya. Kalau kacang panjang kan nanamnya benih. Langsung benih ya, seperti jagung itu kan ya benih. Kacang panjang itu di umur 7 hari itu rentan kena virus. Begitu ya Pak. Masa-masa pertumbuhan berarti ya Pak ya. Cabai terong itu juga tomat itu di masa muda itu rentan virus. Tetapi kan kalau cabai kan disemai dulu jadi. Oke ya. Ya itu yang belum. Bedanya begitu ya Pak ya. Ya. Paham Pak Buti. Jadi ini informasi yang sangat menarik nih yang kadang-kadang petani nggak ngeh, istilahnya orang Jawa nggak diperhatikan. Padahal itu sangat berpengaruh besar. Ya ketika kacang panjang lah katakanlah jenis apapun termasuk Bravo ini juga begitu ditanam karena tidak disemai dulu kan istilahnya, ditanam biji itu kan umur 0 HST sampai 7 HST ini kan rawan rentannya terhadap inilah. Ini yang perlu dijaga dari lingkungan sekitar gitu lah Pak ya. Oke. Itu yang mungkin petani nggak paham. Ini makanya ini tips sangat istimewa ini Pak. Ya, petani kacang panjang pengalaman sudah lama pun dia nggak paham tentang apa sih maksudnya virus di tanaman. Betul ya. Berarti masa-masa itu pertumbuhan itu Pak ya dari mulai tanam sampai nanti umur 7 SD sekitarnya itu harus waspada sekali ya Pak ya. Makanya sekali lagi antisipasinya selain sanitasi dan lain sebagainya berarti waspadai dulu di lingkungan sekitar. Apakah ada tanaman khususnya kacang panjang karena virus parah ya lagi-lagi jangan memaksakan gitu lah Pak ya istilahnya. Tapi kalau kacang panjang di sekitar kok sehat, nggak ada masalah ya. Apalagi di lingkungan sekitar itu nggak ada masalah, sehat, tanamnya Bravo. Oke banget ya, jos itu ya. Kemudian ini Pak, satu lagi sebelum kita tutup. Apa ada musim-musim tertentu yang pas banget kan? Kadang-kadang kita itu di Indonesia ini kan ada kemarau, ada musim penghujan pertama, musim penghujan kedua, itu apa sepanjang musim ini yang saya tanyakan Bravo ini Pak? Ini baik di segala musim atau ada musim tertentu yang maksimal sekali? Walaupun di musim semuanya bagus gitu loh Pak yang saya maksud.
Ya itu kalau pertama lihat di sistem pengairannya ya, sistem pengairan di situ bagus, itu nggak kena musim. Oh iya oke. Sistem pengairannya itu nggak bagus, ataupun ketika itu bagus ya, misalkan contoh seperti ini di daerah Karangposo, di daerah Malang misalkan itu kan tanahnya liat ya. Betul ya, tanah liat. Ada lokasi tertentu yang pengairannya itu memang gampang ya. Nah kadang petani yang nggak paham ya, termasuk ya kadang saya pernah menjadi nggak paham juga waktu itu. Jadi sudah lama nggak diairi, nggak dilep, itu tanahnya liat ya. Kemudian kita lep, tahu-tahu tanaman itu mati semua. Justru malah mati ya, mati Pak? Semua. Ini sebabnya apa, Pak Putih? Nah, kalau boleh diceritakan. Nah itu di tanah-tanah liat seperti itu, ketika kondisinya kering, kemudian dikasih air yang banyak itu stres gitu ya, stres. Akarnya kena stres. Panas gitu ya, Pak ya? Panas, kemudian dia tergesek oleh lapisannya tanah itu menjadi luka-luka, menjadi jamur masuk. Iya. Nah, intinya apa? Intinya kacang panjang Bravo ini harus hati-hati walaupun dia memang cocok di daerah di semua musim, tetapi harus hati-hati juga di lingkungan tertentu. Betul. Petani harus paham bagaimana sih sistem pengairan yang bagus. Kemudian memahami pola penyakit di situ. Jadi kayak kebul virus itu munculnya banyak di musim kemarau, Pak. Kemarau kan banyak sekali. Jadi harus waspada di musim kemarau. Betul. Di musim hujan virus nggak akan banyak, tetapi ulat harus dipahami penyakit utama. Berarti hama ya, Pak ya. Kalau di musim hujan ya. Berarti kalau di musim hujan itu yang lebih diwaspadai ke hama, tapi kalau di musim kemarau itu yang lebih diwaspadai penyakit gitu, Pak ya. Utamanya virus tadi ya, Pak. Jadi apa-apa itu jangan nyalahkan varietas ya. Padahal kita sendiri yang melakukan sendiri itu asal-asalan, tidak memperhatikan faktor-faktor yang sudah diutarakan Pak Budi tadi gitu, Pak ya. Nah, makanya obrolan kita ini sangat-sangat penting sekali, Pak. Makanya ini jadi tambahan referensi istilahnya, Pak, masukan baru bagi petani biar nanti budidayanya ke depan nih, apalagi pakainya sudah Bravo, cara budidaya seperti yang diinfokan Pak Budi, ya mudah-mudahan harapannya akan lebih bagus lagi gitu, Pak ya. Oke, Pak Budi, sekali lagi terima kasih atas bincang-bincangnya, atas obrolannya, atas ilmunya, Pak, utamanya. Ya. Nanti lain waktu saya pasti akan pengen ketemu Pak Budi lagi membahas yang lain mungkin. Ya, semoga ini solusi terbaik. Betul, Pak. Makanya menjadi solusi terbaik. betul, Bravo sesuai namanya, Pak. Yes, Bravo. Jaya, apa ya? Bravo. Bravo nanti simbolnya gini apa gini, Pak ya? Bravo. Masih boleh ya pakai simbol jari boleh ya kita ya? Gak tahu, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita belinya gini nggak, Pak? Oh gini. Kapal terbang. Kapal terbang ini kalau pas ya, kalau gini, Pak. Kemis ini. Iya, kemis. Oke, terima kasih Pak Budi. Ternyata menarik juga nih. Wah, setahu saya Pak Budi ini nggak suka bercanda, tapi ternyata lebih lucu dari saya, Pak. Oke. Diem aja lucu loh, Pak. Iya ya. Diam aja bukan lucu, gila nih malah. Oke, Pak Budi, sekali lagi terima kasih, terutama itu informasi-informasi yang sangat menarik. Tentunya kita pengen berbagi ilmu lah kepada sahabat BC, terutama petani kacang panjang, bahwa tidak asal memilih varietas saja, apalagi sekarang PT BC Internasional TBK Cap Kapal Terbang sudah merilis ya satu varietas baru namanya kacang panjang Bravo yang memang sudah teruji lebih tahan virus. Ya, semoga sekali lagi semoga lebih bermanfaat bagi sahabat BC dimanapun berada. Oke, Pak, sehat selalu, sukses selalu. Sahabat BC, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita bersama Bapak Budi Santoso membahas seputar kacang panjang Bravo. Semoga obrolan kita, bincang-bincang kita bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi sahabat BC dimanapun berada. Nantikan dan ikuti terus podcast berikutnya, tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, dan nyalakan loncengnya. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok,
dengan nama BC Sahabat Petani. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.